selama kunjungan ke pemerintah Kota Banjarmasin dan diterima oleh Wali Kota Banjarmasin bersama jajaran Perumda PAL Domestik Banjarmasin Selasa, 12 Juli 2022. Bisa bertemu, bersilaturahim, masih dalam suasana Idul Adha. Saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Semoga sehat semuanya dan pandemi segera berakhir, yang smart juga dari aspek lingkungan, environmentnya. Dan 55 yang biofil yang terpasang di masyarakat yang baru jadi pelanggan Perumda PLD cuma 55. Jadi mungkin waktu sosialisasi atau pemasangan itu koordinasi sama kami ya. Capaian dari kami cakupan layanannya kan masih 5,09. Kemudian di sebelah beliau, ibu-ibu ini, Ibu Yaya dan penatang ruang. Kemudian di sebelah beliau Pak Sauki, Ahmad Sauki, Kepala Bapeda Renas di pusat. Kemudian juga di belakang ada dari Kelurahan Melayu. Kemudian Ibu Novita ya. Kemudian di sebelahnya. Jadi itu sekilas perkenalan dan juga untuk mendapatkan kerjasama ini, karena harus berkompetisi dengan 140. Waduh, 140. Bahasa Indonesia enggak kan ya? Nyambung lah. Jadi senang sekali saya beliau pakar di dalam sewerage treatment plant, operasi sewerage treatment plant. Kalau di sini mereka bersama Wali Kota Banjarmasin membahas terkait pengolahan air limbah domestik di Banjarmasin. Dan yang ketiganya, Waterlink Philippines sebagai syarikat juru runding, konsultansi di dalam projek ini. Berdasarkan pengalaman yang lepas, Indah Water pernah menjadi mentor kepada salah satu syarikat air di Filipina. Dan syarikat itu sekarang telah menjadi mentor kepada syarikat lain. Jadi mudah-mudahan ya, melalui projek ini, maka satu hari nanti insya-Allah PDPAL Banjarmasin juga akan menjadi mentor. Sangat baguslah. Dia tengoknya ataupun dia bau saja. Tengok dan bau cukup, tak payah pakai mesin. Itu yang pertama, pakarannya itu, begitu kan. Nombor duanya itu treatment, bahagian rawatan. Yang kedua mestilah bahagian network. Kalau di sini bahagian pipa bahagian pipa saja. Yang ketiga adalah bahagian mechanical and electrical. Dan yang keempat adalah dislodging. Ini 4 bahagian. Jadi sudut latihan mestilah diberikan kepada setiap section ini. Maksudnya tim network, tim pipa diberi latihan untuk kerja-kerja pipa begini. Kemudian mechanical, electrical, treatment dan juga dislodging. Jadi asas daripada latihan tersebut, mereka akan mengenal pasti skop kerja yang perlu dilaksanakan bagi setiap tim tersebut. Jadi itulah struktur yang akan memajukan sesuatu. Analisa tentang keperluan kompetensi bagi 4 area tadi. Kita lihat kepada gapnya, jurangnya, perbezaannya dulu. Daripada situ nanti baru kita kenal pasti apakah bahagian latihan yang diperlukan untuk setiap area. Sebab itu prosesnya akan ambil masa sedikit. Jadi akan ada perbincangan secara dua hala daripada kami dan juga pihak PDPAL. Jadi melalui sebab mungkin kehadiran kami 2-3 hari ini di sini tidak dapat nak tahu secara keseluruhannya. Jadi kami akan ada acara secara online dari semasa ke semasa.
Dalam masa 3 tahun ini kami akan berpegangan tangan dengan PDIPA Banjarmasin. Kita beli boat dislodging, itu ada kapasiti yang kita akan ada bajet lah. Kita, sebahagian daripada $50,000 kan, dan barang-barang yang perlulah, tapi bukan manpower. Manpower memang tidak termasuk dalam projek keuangan daripada UN Habitat ya. Hanya lagihan saja. Memang dah disebut sedutan tu 2 tahun sekali, tapi di dalam akta tidak ada. Hari sekali tahun 2018 baru diadakan peraturan. Di dalam peraturan tu memang disebut 2 tahun sekali. Jadi ini memudahkan untuk sedutan berjadual. Ya, alhamdulillah hari ini kita memulai kerjasama dengan Indah Water Consortium dari Malaysia dan juga program dari UN Habitat. Ini Pak Fahmi selaku perwakilan, kemudian Ibu Yolanda dari Waterlink Filipina, dan kemudian Pak Endang yang penerima manfaat atau benefitnya. Nah, kami atas nama pemerintah kota mengucapkan terima kasih atas kerjasama ini, dan mudah-mudahan program selama 3 tahun terkait dengan peningkatan SDM dalam bentuk training, kemudian juga kompetensi para SDM air limbah kita, dan beberapa kegiatan lain yang menunjang Kota Banjarmasin bisa lebih baik lagi dari aspek pengelolaan limbah, termasuk juga penerima manfaat dari 2 lokasi, yaitu di Kampung Hijau, Kampung Melayu, dan juga Kampung Biru ya, di Sungai Bilu. Nah, ini nanti dengan camat dan lurah bisa dikerjasamakan sehingga Kota Banjarmasin juga bisa memiliki standar pelayanan dari aspek air limbahnya dan juga pengelolaan air bersih. Nah, kami berharap program ini bisa berjalan lancar, dan sekali lagi atas nama pemerintah kota kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Indah Water dan juga dari Waterlink dan juga UN Habitat. Terlebih dahulu pihak Indah Water Consortium ingin mengucapkan ribuan terima kasih, dan kami amat berbesar hati kerana terlibat di dalam proyek ini, iaitu satu gagasan di antara UN Habitat bersama penyumbang sumber kewangan daripada Kesatuan Eropah dan konsultansi daripada pihak Waterlink Philippines. Pihak kami akan berkongsi pengalaman dan kepakaran bagi membantu memperkukuhkan kegiatan kegiatan pengurusan air limbah bagi PDIPA Banjarmasin, khususnya di Kota Banjarmasin ini ya. Dan aktivitas selama 3 tahun ini meliputi kegiatan latihan dan pembangunan, kegiatan konsultasi dan lawatan di lapangan ya. Okay. Jadi selama 3 hari ini Pak ya? 3 hari ini kegiatan yang pertama kami akan menjalankan diagnostik dan pemerhatian terhadap kegiatan yang terkini ya, yang dijalankan di Kota Banjarmasin, kegiatan pengurusan air limbah di Kota Banjarmasin. Miss Yolanda Gomez daripada Waterlink Filipina, terpilihnya Indah Water Consortium dan juga
pihak PDIPA Banjarmasin atas kriteria yang tertentu. Ya. So, kita di antara yang pertama sebenarnya yang di kawasan Asia Tenggara ini yang terpilih. keluarga para sahabat yang berakhir. Pertama-tama mengucapkan terima kasih sekali lagi. Pada kesempatan hari ini kami mengundang Bapak Ibu sekalian, memohon waktunya dan nanti pada kesempatan hari ini kami bisa menggali informasi mengenai kondisi kawanan lingkungan domestik di sini. Melanjutkan lagi Pak, bahwa tujuan dari kami di sini adalah pertama kami kita bisa benahi bersama, baik itu dari segi penataan fisik, mungkin jalan lingkungan, kemudian penanganan rawan air limbah domestik khususnya yang setempat ya, karena di sini kampung hijau ini merupakan tugaskan untuk bagaimana mengelola limbah domestiknya. Dua destinasi wisata yang dipilih adalah Kampung Biru Kelurahan Kampung Melayu dan Kampung Hijau Kelurahan Sungai Bilu Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Santai-santai aja ya, Oke, saya bersama-sama tim saya ya, pakar-pakar dari IWK, pakar untuk dislugging sudut, ya, penyedutan. Yang di sana banyak ya. Maaf ya, bersama juga Ibu Yolanda dari Filipina ya. Untuk kalau di Indonesia dibilang modern resource atau human resource lah ya, human resource. Lagi dari pemerintah Kota Banjarmasin, UPR sebanyak 50 buah lagi itu berjalan lancar, dan alhamdulillah sebelum pelaksanaan kegiatan dilaksanakan kita mengadakan visualisasi di lingkungan RT 5 ya, WR ya dulu kan. Hampir jalan. 2016 kami dapat, 2017 dapat 516 contohan. Itu bukan splitting Pak, cuma misi umum, misi wisata. Kalau misi wisata ya ini sebuah buah aja. Kada ulun layani 3 hari dipanggil lagi menjapal mengeluarkan setiap bohong mana itu nang ulun hadangi itu kan. Segala yang sambat malah tersambat mungkin belum. Oke, dari usulan 150 113 baru ya pemain. Sambutan masyarakat cukup bagus, amat bagus sekali Pak. Malah berterima kasih awalnya sampai dipilih 2 kali. Kalau belum dari pelanggan per 2 kubik Pak sekali sedot itu 200.000 Pak. Persen dari 30.000 kan mungkin sekitar 5.000 sampai 7.000 aja Pak per bulan. Nah itu isinya itu banyak misalnya, atau satu tapi penuh isinya itu bisa lebih dari 200.000 gitu. Kalau saat ini kita cuma sosialisasi, tapi mungkin 3 tahun ke depan baru penerapannya. Kasihan. Bisa. Sosialisasi air limbah domestik dihadiri puluhan warga di 2 tempat destinasi wisata tersebut. Pandang kapan hasil dari sosialisasi bersama warga nih? Ya, ternyata setelah kita melakukan sosialisasi
yang tadinya belum terbuka, wawasan dari bapak-bapak RT di lokasi Clear Project yang dibangun kerjasama antara Perumda Palde dengan IWK atau Indah Water Consortium. Nah, itu cukup untuk bisa membuat motivasi daripada masyarakat bisa berpartisipasi menjadi pelanggan Perumda Palde. Nah, mudah-mudahan dengan kesadaran daripada ketua RT dan tokoh-tokoh masyarakat di sekitar Kampung Biru dan Kampung Hijau bisa membawa warganya untuk bisa menjadi pelanggan dan mitra Perumda Palde. Nah, dengan kesadaran itu juga untuk tim dari IWK merasa berbangga dan berbesar hati bisa menerima kehadiran daripada mereka untuk bisa beradaptasi dan bersosialisasi dengan warga Kampung Biru dan Kampung Hijau. Kenapa alasannya untuk memilih Kampung Biru dan Kampung Hijau ini ke depan? Ini salah satu dari cagar wisata ya buat Kota Banjarmasin yang digaungkan oleh Bapak Wali Kota sebagai contoh daripada pinggiran sungai yang tertata, yang menyadari akan kebersihan, sanitasi yang sehat dan aman untuk warga pinggiran pesisir dari Sungai Martapura. Dengan siapa nih Pak, nama lengkapnya? Pak Harliansah. Harliansah. Pak, selaku perwakilan warga nih, kayak apa dengan adanya sosialisasi, ini kan ada dari bubuhan Malaysia, Pak lah, tahun bubuhan Perumda Pal juga nih, terkait penanggulangan air limbah nih, mungkin di Kampung Biru dan Kampung Hijau. Dia selaku warga seperti apa Pak? Aku setelah menerima undangan, aku sangat terkejut sekali kan. Aku kira ini apa gitu kan, atau biaya mahal apa gitu kan. Setelah sosialisasi ini kan, berbagai-bagai jadi, akhirnya aku menerima penuh ya, dan tidak ada rasa dirugikan, malah rasa diuntungkan soal air limbah kalau disedot kan membawakan lagi. Gitu. Jadi sangat mendukung Pak lah dengan sangat mendukung sekali kan itu kami. Iya. Sangat kami dukung. Nah, harapannya untuk mungkin di kawasan sekitaran Kampung Biru Kampung Hijau bisa dilakukan seperti ini juga Pak, selain Kampung Biru Kampung Hijau. Nah, selain Kampung Hijau, aku tadi kan bicara di Pulau Dapat supaya yang di daratan itu, yang di PTA itu juga harus dilibatkan, karena tradisi di kampung ini kan bahiri, kenapa di situ yang bayar? Sayang kami kada bayar itu dipotong juga duit dia di rekening itu kan kita mau ditambahkan. Nah, itu kan. Aduan itu pipa sumbernya sampai pada warga. Bisa juga saya And from the time they receive the complaint, how soon can they act? Is that they have a API? Because for instance, in our case request, it has to be acted like in the next 12 hours. Yes, awas pun permintaan layanan. Ada tak dia punya tempoh masa? Kalau kami dipanggil level of service, kami mesti bagi layanan tu dalam tempoh 48 jam. Kalau di sini ada tak? Ada KPI-nya ataupun asalkan
akses jalan sama kesiapan septic tanknya yang sudah siap sedang akhirnya tidak terlalu rumit hari ini kita mampu buat itu banyak boleh masa beritahu kalau yang untuk sudutan untuk pinjau ini biasa akan hantar untuk pada padukaran Japendang ini Japendang dawan Japendang ini. Tapi bila saya tengok laporan itu saya agak terkejut sebab dalam satu hari itu rata-rata sehari cuma sedutan itu 2 tarian kami di jadi apa nama berdasarkan observasi saya itu saya dapati ini punya airnya berterusan, maksudnya berterusan, tidak pernah berhenti. Buktinya air yang keluar itulah network itu rangkaian itu ada infiltration. Air masuk. Air rumahannya tertampung. Itu jalan terus. jadi berdasarkan seleksinya sudah betul. Tapi saya cuma satu soalan saya di sini, adakah pemilihan pipe itu ditulis di mana-mana? Workshop bertujuan untuk sharing sekaligus meningkatkan sumber daya manusia dalam menangani limbah serta pelayanan terhadap pelanggan. Nah, ada di tanah kontrak ya, yang itu ada. Maksudnya ditulis di kontrak. Bapak naik, bukan bapak nalar yang ada. Orang baru ambil alih tugas bapak naik. Kalau dia nggak tahu, dia pasti tergelincir karena nggak ditulis di mana-mana. Betul ya? Pipa itu ada yang SMP sesuai ada aturannya. Buku ada. Kalau saya kembali ke soalan saya yang asal. Ditulis di mana? Kalau ditulis di SOP, kamu boleh bagi ke saya semua. Kalau tidak ada, saya betul. Itu yang mau ditanya juga. Jadi ada SOP-nya. Kalau untuk garis panduannya, belum proses. Belum ada. Pipa garis panduan untuk Cuma tertera bisnis garis kalau dianjurkan untuk pipanya ini mengeluarkan garis panduan itu tahun 2009. Pelaksanaannya Februari 2010. Sama seperti di Banjarmasin, yaitu air sungainya lebih tinggi daripada tanah. Jadi airnya masuk ke tanah. Jadi kami ada isu di situ. Tidak ada penetapan kalau yang keadaan begini, yang airnya masuk, mana tulisnya? Ditanya begitu. Jadi kami sudah pening. Kan repot saya. Boleh kasih tulis repot? Boleh? material. Sebab itu isu yang paling utama. Aturan dasar kita buat di sini untuk mengembangkan itu ada, makanya mereka mau Maksudnya bapak Anissa, kalau dalam desain ini ada bagi tahu untuk yang bukan bridge-nya ya. Kalau bridge-nya masih wilayah. Yang pertamanya adalah X-rays. Yang keduanya bagian PNR, Performance and Reward. Performance and Reward. Jadi ada juga bagian Performance and Reward, Recruitment, Industrialization, semuanya ada pengurusnya sendiri. Ya, tapi kami di sana sering
bertukar-tukar informasi dari keselamatan, operasi keselamatan di 21 cawangan di Malaysia. Jadi semua pegawai-pegawai keselamatan report kepada HQ, Ibu Pejabat. Okey, jadi data atau informasi tentang job deskripsi sekiranya ada. Sebabnya job deskripsi ini perlu apa yang kita nak bincangkan hari ini sebenarnya berkenaan dengan kompetensi matrik ya, sampai ke pukul 6 petang. Okey, yes, jadi kita akan go through. Jadi hasilnya nanti ini bersifat 3 tahun planning operation. Planning operation perencanaan tapi lebih banyak ke teknisnya. Okey. And operasi dan pemeliharaan maksudnya field work. Field work. Operasional ya. Field work. Dislodging, semua itu. Sedangkan itu sudah ada tarifnya Pak. Tarifnya sekarang ya? Berdasarkan ya. Oke, udah. Nah kalau ini kan ya. Sudah tahu lah. Sudah semalam. Ya. Kalau ada program dalam ini. Pandemi sih hampir tiap bulan kita adakan. Ini karena sudah pandemi ini jarang ada 2 kali. Sampailah kunjungan aja. Itu sih Pak. Ya. Langsung ke laptop saya. Boleh. Hingga sekarang. Baru lahir katanya. Siapa yang mau baru lahir sini? 3 tahun. 5 tahun. 9. Para mistiban dalam kacap-kacapan menangis. Seumuran hadirin. Iya paling tua Pak Dirut. Kedua Pak Daris lah. Iya Pak Dirut. Tapi pada tinggal nampak muda, karena badannya ada simnya kan. Lumpur. So lumpur ini ya dijadikan seperti baja, kompos, ya. Jadi itu ada perancangannya di mana digunakan. Dipanggil kalau di sana majlis yang mengawal sedia longkang itu. Tapi ada landscaping ya. So ini IST lah, tangki septik ya, digunakan di sana di Malaysia, tapi agak lama juga. Tangki septik ni biasanya kita air berapa? 500,000 ya? Kurang lebih lah, satu kali septik. Satu kali tangan. Dapat septik ya? Ya, Masuk dari hitung per kubik enggak? Enggak, sekali. Sekali. Tapi biasanya tangki septik itu standar. Ya, sudah standar ya. Biasa standar sudah penuh, telepon biasanya 2 tahun sekali. Datang tim kita pergi sedut, udah balik pulang bayar. Banyak manfaat dan pengetahuan yang diperoleh dengan istilahnya mereka sebagai mentor, kita sebagai menti. Banyak hal yang bisa kita ambil keuntungan, baik itu dari istilahnya pembelajaran untuk menjadi lebih baik lagi, yang mereka punya sistem maupun teknologi yang mereka punya di Malaysia coba disesuaikan dengan keadaan di Banjarmasin, terutama Kota Banjarmasin, karena
kita salah satu dari istilahnya 140 proposal yang diajukan oleh seluruh negara, dan kita masuk 40 besar, dan yang terakhir menjadi kurang lebih, kalau untuk di Asia ada cuma 5 besar aja, termasuk Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Pakistan, dan India. Salah satunya Indonesia adalah Perumda Palde. Alhamdulillah kita dikasih kesempatan oleh IWK sebagai mentornya, dan fasilitator adalah Waterlink Filipina. Tapi kalau pendanaan semuanya ini diberikan melalui dana Uni Eropa, melalui GWOPA UN Habitat. Pak, ketika ini sudah berakhir, ada target apa Pak supaya PIDIPA-nya bisa? Ya, target kami adalah maksimal kita bisa memberi pelayanan kepada masyarakat Kota Banjarmasin tentang sanitasi yang sehat dan aman, dan kita akan memperbaiki pilot project di 2 tempat, yaitu Kampung Biru dan Kampung Hijau, karena mereka cukup lumayan sudah banyak yang difasilitasi oleh PUPR, baik itu melalui Cipta Karya maupun Perkim, yang sudah ada di lokasi pilot project tersebut. Untuk harapan kedepannya Perumda Palde akan lebih baik dari yang saat ini, insya Allah. Ya, saya bekerja sama dengan PIDIPA Banjarmasin karena saya di bagian acara dan juga promosi. Ya, kami di sini hanya untuk diagnostik aja, yang mula-mula aja, untuk kami belajar, kita share, ya. Kita share apa yang kami buat di IWK di sana. Jadi kita share apa yang kami buat untuk promosi acara dan seterusnya lah. Ya, jadi di sini kami di sini untuk kita sama-sama belajar. Jadi kita berkongsi maklumat, ya, dikongsi maklumat untuk lebih penambahbaikan, ya, di masa depan. Nanti kami balik ke Malaysia, kita buat analisa bagaimana untuk memperbaiki, ya, bagaimana untuk promosi lagi, untuk lagi masyarakat bisa menerima, ya, bisa menerima pentingnya air limbah, pengurusan air limbah di Banjarmasin. Kalau dilihat sekarang PIDIPA ini bisa nggak untuk tambah maju? Ya, saya agak terkejut yang ada, karena saya lihat ada cuma kebiasaannya ada masalah dengan dana lah, ya, itu aja, ya. Tapi idenya ada, ya. Sama juga kami di sana, ya, kami di sana, cuma kami udah lama. Jadi untuk lebih itu memakan masa, ya, makan masa kalau ada, tapi idenya ada untuk mempromosikan lebih bagi pengurusan air limbah di Banjarmasin. Kalau perhatian dari pemerintah dari Malaysia gimana terhadap limbah? Kebanyakan udah pemerintah di sana memang disupport, ya, disupport karena ia melibatkan alam sekitar, environment, ya. Karena pentingnya alam sekitar supaya kita air sungai itu tidak tercemar, ya, air minum itu tak tercemar. Jadi pemerintah amat menitik beratkan alam sekitar lah, ya. Nah, itu. Ada masukan untuk karyawan-karyawan yang ada di PIDIPA di Banjarmasin, masukan yang diberikan, saran-saran supaya mereka tambah giat? Ya, pada saya penambahan itu perlu juga, karena kalau macam saya ini, kalau di sana kita ada khusus, ya, khusus department, ya, yang menjaga sosial media, pemasaran, ya, jaga promosi, ada acara. Jadi kita ada bahagian-bahagian. Jadi kita bisa fokus, ya, di mana kerja kita lebih lancar, ya, lebih lancar. Kalau di sini mungkin agak dikit karyawannya, karena kita slowly, ya, kita agak perlahan-lahan untuk kita akan analisa bagaimana yang penting dulu, ya, ditambahkan karyawannya di bagian yang penting dulu, ya. So ini kita bagi cadangan saja, ya, terpulang pada pihak pemerintah juga PIDIPA lah, ya.